Selamat pagi, rekan-rekan. Selamat datang kembali di pengantar Kitab Suci Ibrani. Pertemuan kali ini akan sangat singkat. Saya akan memberikan penjelasan tentang ujian akhir semester kalian. Sejauh kalian tidak ada pertanyaan, lalu kalian bisa mulai mengerjakan tugas kalian masing-masing ya. Mari kita mulai dengan melihat skema yang saya bayangkan dari tugas kitab suci kalian, yaitu yang pertama adalah bahwa kita akan membaca beberapa kitab perempuan, Ruth, ya, Esther, Judith, dan sastra-sastra kebijaksanaan ya. Jadi jangan salah pilih teks. Kita hanya akan membahas tema-tema itu. Dan pagi hari ini saya akan menggunakan salah satu teks dari kolega saya, Romo Mansford Prior, yang menulis tentang kitab meskipun hidup dengan HIV dan itu tidak mudah, harus terus yakin bahwa nama saya Yoktariani, bisa dipanggil Ayu sama teman-teman. Pertama kali saya mengetahui bahwa saya terinfeksi HIV itu tahun 2009, suami jatuh sakit. Jadi dokter melakukan pemeriksaan, lalu kemudian otomatis kan anggota keluarga juga diperiksa, salah satunya istri gitu ya. Jadi di saat yang sama saya cek, terus hasilnya positif. Rasa takut ada, saya takut kalau misalkan ternyata saya juga akan sakit sama seperti dia. Tapi setelah dia meninggal, nah di situ saya mulai bergejolak sih, karena oke, abis ini apa? Saya pikir saya mungkin nggak akan lama sama seperti dia gitu. Saya juga akan meninggal, saya akan jatuh sakit. Hari itu juga nginget tiba-tiba kayak aku punya anak dan aku punya bapak dan ibu yang kemarin itu waktu suamiku sakit mereka udah ninggalin gue loh gitu. Terus kalau sekarang lu kalah, terus buat apa usahanya mereka? Ketemuan sama support group adalah ternyata pertama kali pembukaan lowongan kerja buat pendamping sebaya sebutannya. Jadi sebulan kemudian saya diterima gitu, mulai kerja in charge di rumah sakit dan keliling ke puskesmas di area Jakarta Selatan gitu. Dan mungkin ketidakpahaman informasi dari petugas saya, susternya melakukan tes mantuk sambil nyeramahin dengan kasar, jadi nusuknya kencang gitu sambil ngomong jangan nikah lagi ya mbak, nanti mbak cuman nyebarin lebih banyak penyakit ke orang-orang. Terus pas aku sudah aktif bekerja dan berkeliaran di rumah sakit itu sebagai petugas sebaya gitu, mendampingi orang, aku ketemu lagi sama suster itu, aku ingatkan suster itu. Akhirnya itu jadi kebiasaan, saya biasa langsung mengkoreksi tiap ada petugas suster atau bahkan security atau petugas pendaftaran yang melakukan kesewenang-wenangan, memberikan informasi yang salah gitu, saya bisa otomatis ngerawat. Dan kalau mereka konfirm balik, kamu siapa gitu, saya pasien. Setiap ketemu dampingan, kan rata-rata mereka orang-orangnya baru terinfeksi ya, sama seperti aku dulu gitu, depres, terus ngobrol, terus mereka feel better, energi positifnya balik, itu aku kayak jadi ngecas baterai terus tuh tiap hari. Saya kasih kayak blueprintnya kalau hidup dengan ODA itu nggak ribet, tapi ada hal-hal yang memang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah perencanaan mau punya anak dan lain sebagainya. Jadi saya udah edukasi, jadi kalau lo nggak siap ya mundur aja dari sekarang gitu. Dan dia melakukan itu dengan sangat well dan sangat baik, sampai di tahun 2014 kita memutuskan untuk nikah. Bahwa perempuan dengan HIV juga memiliki kesempatan yang sangat sama dengan perempuan Indonesia lainnya untuk merencanakan kehamilan, memilih beberapa kali mau punya anak, atau bahkan memilih cara bersalin, pilihan memberi makanan, dan itu kita dikasih informasi yang benar-benar jelas. Kemudian saya juga diajarkan soal bagaimana kita mengenal kesehatan seksual dan reproduksi kita, sehingga pada saat mau merencanakan kehamilan, kita bukan cuman ya hubungan seks kemudian hamil gitu, tapi ada hal-hal lain yang justru lebih besar daripada itu. Saya cuma pengen teman-teman harus terus yakin bahwa kita tuh sama dengan masyarakat Indonesia yang lain. Jangan pernah mengecilkan kemampuan diri kita. Oke, nah rekan-rekan, kita membaca kitab suci dari kisah-kisah umat yang kalian dengar, yang menjadi perhatian kalian. Maka mari kita cek-cek sebentar ya. Oke, Mas Boni.
Ya. Sudah ada ide tertentu, Mas Boni, untuk mata kuliah ini kira-kira mau mengangkat isu apa begitu yang referensinya dapat kamu temukan di dalam kitab suci yang kita rekomendasikan untuk ujian akhir semester kita, Mas Boni? Ya, kemarin kan Romo kan saya mengklarifikasi ke Romo itu, yang pasti itu kan kitab kebijaksanaan itu. Nah, saya memilih dari kitab kebijaksanaan yang pengkhotbah. Mm-mm. Nah, yang saya fokuskan itu yang nasihat untuk muda-mudi. Nah, yang saya angkat rencananya Romo kalau tidak berubah lagi ya ke depannya itu fokus kepada eh, topik tentang kaum muda yang terjerumus dalam materialistis. Itu Romo, kalau dari saya rancangannya, yang baru kasarannya. Oke ya. Kalau misalnya kita merujuk tulisan Paus Fransiskus, misalnya ada banyak berhala zaman ini ya, yang kita tempatkan sebagai ilah, atau bahkan kita dagus sebagai Allah ya. Dan tentu salah satunya adalah materialisme ya. Maka itu bisa kamu angkat. Nah, nanti kamu coba lihat ya, kira-kira materialisme orang muda menurut kamu ya itu seperti apa? Ya, apakah setiap kali orang bicara uang tentang uang ya, itu kita sebut sebagai materialisme ya. Waktu saya itu menghadiri pelantikan rektor baru Universitas Sanata Dharma, itu di belakang saya tidak kenal ya, karena saya tidak terlalu banyak punya relasi dengan pengusaha. Tetapi di belakang-belakang saya ternyata itu para pengusaha semua, sekurang-kurangnya untuk Jateng DIY ya. Dan ketika Romo Bagus itu dilantik, lalu Bapak itu cerita ya, bahwa dia pernah mengundang Romo Bagus untuk berbicara di kalangan entrepreneur muda di Kota Semarang. Dan dia bilang, cara Romo itu bicara beda banget sih dengan Romo-Romo paroki ya. Dan itu membuat orang-orang muda yang sekarang ini sedang merintis karir itu excited banget bisa ketemu dia dan bisa banyak bertanya hal-hal yang mungkin selama ini tidak boleh ditanyakan di paroki mereka. Pokoknya percakapannya hidup sekali dan orang-orang muda ini lain kali datang lagi ya Romo. Kami senang ada Romo yang tidak melihat kekayaan secara hitam putih. Nah itu ya misalnya Boni ya. Jadi nanti kamu lihat ya, entah di paroki kamu atau di komunitas kamu, sebenarnya pertanyaan orang muda sekarang ini apa ya? Kan seringkali kita selalu apa ya dengan agak otomatis ya, mungkin dalam khotbah-khotbah di paroki, uang itu selalu kita kaitkan dengan mamon ya. Tidak selalu begitu bukan? Dan mungkin pandangan kita jauh lebih terbuka ya ketika kita berjumpa dengan usahawan-usahawati muda yang sangat sangat Kristiani ya. Pergumulan mereka itu melampaui bahwa uang itu mamon, uang itu menghalangi mereka. Bagi mereka justru uang itu menjadi sarana ya, bagi mereka untuk semakin melayani Tuhan dan seterusnya. Maka nanti silakan ya, Boni kamu kira-kira untuk konteks yang dekat dengan kamu, ya, apakah memang konsumerisme atau yang ekstrim ya, sehingga memang kita perlu mengambil posisi yang jelas di situ, atau sesuatu yang lain ya. Beda pertanyaan, beda cara kita ya mendekati perikop kitab suci. Gitu, Boni. Apakah ada pertanyaan dulu, Boni, sebelum saya melempar ke yang lain? Itu Romo, misal berarti saya harus menanyakan lagi ataupun mencari semacam data yang lebih mendalam lagi ya Romo tentang apa itu dari materialisme yang mau dikhususkan. Ya, betul ya. Dan itu tergantung apa ya orang muda yang kamu jumpai ya, Boni ya. Apakah mereka merasa hidup kami itu kayaknya materialis yang udah ekstrim sih Romo ya. Jadi kami mohon dibantu ya atau melalui kamu ya. Kami itu kalau diberikan semacam renungan dari kitab suci tentang orang muda,
terutama terkait dengan dunia wirausaha ya atau dunia ekonomi gimana ya. Dengan tantangan kami yang seperti ini ya. Jadi saya mengajari kalian untuk mendekati kitab suci secara by request ya teman-teman ya. Umat membutuhkan apa ya kita mencari teks kitab sucinya. Tidak kita senang dengan teks itu lalu umatnya kita hubung-hubungkan dengan itu ya. Kalau gitu sih belajar kitab suci gampang banget ya, tidak perlu kuliah di tempat saya ya. Kan bisa baca dari buku dan dari sumber yang lain. Jadi nanti silahkan ya Boni melihat kebutuhan real yang ada di lapangan seperti apa sih, orang muda pergumulannya apa. Dan kemudian kita mencarikan perikop kitab suci yang kita kita susun dalam bahasa yang menurut saya lebih rangkuman ya daripada bahasa paper ya. Bahasa yang saya berikan tadi malam itu paper ya, salah satu contoh. Tidak sepanjang itu ya. Jadi kalian tidak perlu membahas kitab Rut dari awal sampai akhir. Tetapi fokus saja ya, misalnya kitab Rut. Nah, nanti kita coba cek dulu ya. Seberapa kalian menangkap persoalan yang ada diangkat oleh Romo John Manford Prior ya di dalam tulisan itu. Gitu, Boni? Ya Romo, terima kasih Romo. Oke, sekarang kita cek dulu Suster Juwita Gultom ya sebelum melamun ya. Oke, Suster. Sejauh Suster membaca tulisan dari Romo John Manford Prior, konteksnya apa sih, Suster? Apa yang membuat Romo itu kemudian teolog juga ya, teolog kontekstual, kemudian mengangkat kisah Ruth di dalam interpretasi kitab sucinya? Situasi kontekstualnya apa yang beliau hadapi di Maumere? Suaranya tidak kedengaran, Suster. Ya, Romo. Oke, yuk, Suster. Yakin aja. Juga kalau mungkin salah. Kontekstualnya yang mungkin pendapat saya, Romo, karena saya pernah kalau hidup di Flores itu untuk kaum perempuan itu masih sangat hanya tinggal di rumah seperti itu, Romo, hanya tinggal di rumah dan belum dipercayakan untuk melakukan hal-hal yang besar. Itu yang saya lihat, Romo. Oke ya, perempuan itu banyak terlibat secara terbatas di ruang domestik ya. Dan itu seringkali menyebabkan kesulitan ya kalau pencari nafkah di dalam keluarga, kita sebut aja pihak laki-laki ya, terjadi sesuatu dalam hidup mereka. Oke, kita coba tanya lagi. Oke, Suster Serliana. Yuk, Suster. Iya, Romo. Konteks tulisan dari Romo Manford Prior ini apa? Kalau yang saya tangkap di sini tentang persoalan secara khusus penolakan terhadap kaum HIV atau penyandang para ODA gitu, Romo. Oke, jadi konteksnya adalah terutama pihak laki atau perempuan, Suster? Pada pihak perempuan, Romo. Oke, jadi para pekerja migran laki-laki ya yang bekerja di Indonesia atau di negara-negara tetangga, ketika pulang mereka itu seringkali membawa HIV dan AIDS ya, dan melakukan penularan pada pasangan hidup mereka. Dan seringkali itu berakibat pada kematian, dan ada situasi khusus yang mereka hadapi ya, terutama pihak perempuan, dan itu yang menjadi perhatian di dalam tulisan ini. Nah, pertanyaan saya untuk Suster Serliana ya, kisah Ruth yang ada di dalam kitab dengan kisah Ruth para perempuan Maumere berbeda atau sama? Kalau berbeda, berbedanya di mana? Kalau sama, samanya di mana?
Saya menangkap berbeda, Romo. Oke, berbedanya di mana, Suster? Perbedaannya kalau di dalam kitab suci, Ruth itu yang berinisiatif, dalam arti dia yang mau mengikuti mertuanya. Tetapi kalau di sini kan yang terjadi adalah ini penolakan dari masyarakat sekitar sendiri, dari masyarakat yang ada di dalam sendiri, Romo, terhadap pribadi yang juga termasuk dalam kelompok mereka. Ketika sudah terkena HIV/AIDS, lalu mereka ditolak dan disingkirkan. Itu, Romo, yang saya tangkap dari tulisan ini. Oke, jadi ada situasi yang kontras ya. Kalau di dalam teks itu masyarakat secara umum ya, meskipun tentu ada perkawinan ya, mereka punya budaya tertentu terkait dengan perkawinan, tetapi kehadiran Ruth dan Naomi itu diterima ya, dan itu membedakan dengan yang terjadi di Maumere Flores ya, bahwa pihak perempuan yang pulang atau pihak pekerja yang pulang ya, apalagi dengan membawa ODHA, itu seringkali mengalami penolakan di dalam masyarakat. Oke, apakah hanya itu saja? Nah, sekarang Sister Serliana silahkan memilih teman kamu, salah satu, terutama yang tiba-tiba kameranya dimatikan, begitu mulai ada acara tanya jawab. Sebentar, Romo, saya cek dulu. Oke, silahkan, Sister. Saya memilih Marcellinus Eligius, Romo. Oke, Marcellinus Eligius. Iya, Romo. Oke, silahkan. Apakah situasi perempuan yang ada di dalam kitab suci dengan situasi perempuan yang ada di dalam masyarakat Maumere Flores sama? Silahkan kameranya dinyalakan. Yuk. Sama, berbeda? Suster tadi bilang berbeda. Apakah hanya berbeda atau ada yang sama? Marcellinus ini rendah hati sekali ya, yang ditunjukkan adalah salib Kristus ya, daripada wajahnya. Kalau menurut saya sama sih, Romo. Kalau dari sudut pandang saya gitu, Romo. Oke, samanya di mana? Kalau di Flores sama di mana tuh? Di kitab suci itu kayak wanita itu masih dipandang rendah gitu, Romo. Dalam arti mereka itu bisa dibilang tidak diperhitungkan sama sekali, Romo. Gitu. Jadi kalau di Flores itu mungkin yang bekerja itu kalau di tempat saya tuh yang cewek-cewek gitu, Romo, yang bekerja di ladang justru. Gitu sih, Romo, kalau dari pengalaman saya. Oke. Lalu yang cowok-cowok bekerja di mana? Yang cowok-cowok itu kalau di tempat saya itu, kalau dari pengalaman saya tuh cuman di rumah saja, Romo. Mayoritas seperti itu. Oke. Ya, silakan Marcellinus, kamu menunjuk teman yang lain. Kita masih mencari apakah ada yang berbeda selain yang sudah disampaikan? Apakah ada yang sama selain yang sudah disampaikan? Mungkin Ignatius Agung, Romo. Ignatius Agung, silakan. Silakan, Agung. Oke, apakah Ignatius Agung ada di kelas ini? Kelihatannya tidak ada. Silakan Marcellinus, kamu pilih yang lain. Ya, Romo, bentar, masih lihat-lihat. Siapa ya? Mungkin Oni, Romo. Oni, silakan Mbak Oni.
Iya Romo, Yuk, hadir. oke, silahkan dinyalakan kameranya. Iya Oke, Romo, apa yang sama, apa yang berbeda dari kalau perempuan yang ada di Maumere, ya Romo, Ruth yang ada di Kitab Suci? kalau dari saya sendiri itu saya kan bukan orang Momere Romo, jadi saya tidak terlalu tahu tentang kehidupan perempuan di Momere. Tapi kalau dari saya itu mungkin perempuan di Momere itu lebih sering berkebun atau bagaimana Romo zona ekonominya juga ya berkebun, dan kalau dibandingkan dengan perempuan di kitab Rut juga bagaimana ya Romo? Mungkin hampir mirip-mirip lah. Tapi Romo saya belum banyak membaca yang perempuan di kitab Rut Romo. Oke, silahkan nanti dibaca-baca, karena itu Ya. akan menjadi model ya, tulisan akhir semester kalian akan seperti apa. Yuk, Mas Rengga. Selain yang sudah dikatakan oleh Mbak Oni, Marcelino, Serliana, yuk dilengkapi. Iya Romo. Saya membacanya itu berdasarkan ini, kisah dari Ruth dan juga para migran yang itu pulang ke Flores. Nah, kalau menurut saya perbedaannya itu ini. Nah, kenapa saya tadi kok melihat ada sebuah judgement atau tuduhan baik pada Ruth dan juga ini para migran yang pulang ke ini dan yang pulang ke Flores. Jadi kalau Ruth ini kalau saya lihat mungkin bisa dikatakan apakah mungkin anak-anak dari Naomi ini, ya anak Naomi itu meninggal atau juga suaminya meninggal gara-gara Ruth. Nah itu. Tapi di sini yang buat beda itu dengan para migran yang pulang kampung itu, di sini Ruth diterima di keluarga Naomi. Tapi kok di ini para migran yang pulang kampung ini, bahkan para perempuan yang mungkin bisa juga tertular dari mereka, itu malah dijauhi, bahkan dikucilkan. Bahkan di sini juga ada keluhan para petinggi gereja juga menghakimi mereka, gitu. Oke ya, jadi sikap gereja itu seringkali belum empatik ya pada para migran yang pulang, apalagi mereka pulang dengan membawa HIV dan AIDS ya, baik dari pihak laki-lakinya dan terutama ketika nanti perempuan ikut mengidap ya karena tertular dari pasangan hidupnya. Jadi ada situasi eklesial yang masih sangat jauh dari positif ya. Yang tadi oleh Rengga dikatakan ternyata tidak hanya masyarakat tetapi gereja juga cara memandang mereka itu seringkali masih sangat penuh prasangka ya, penuh stereotipe, dan dalam bahasa yang lebih keras ya, terutama dalam ilmu sosial itu mereka mendapatkan stigma dari gereja. Nah, kalau mereka mestinya mendapatkan kekuatan dari gereja, tapi melainkan mendapatkan stigma, nah itu situasi mereka berat sekali. Karena seringkali kan yang justru diharapkan ketika secara sosial mereka mendapatkan stigma, secara religius mereka mendapatkan penemanan atau peneguhan. Ya. Jadi situasi eklesial yang dihadapi kemudian oleh Romo Manfred ini apa ya? Ini memprihatinkan sekali gerejanya ya, tidak hanya masyarakatnya melainkan juga gerejanya. Jadi konteks itu bisa konteks yang lebih sosial, bisa juga konteks yang lebih eklesial juga ya. Karena kadang-kadang yang sosial dan eklesial ini ternyata bersekutu ya, bersekutu secara negatif ya. Nah, itu situasi yang dialami oleh para perempuan dari terutama migran atau perempuan yang ada di Maumere Flores.
Oke, Rengga, silahkan menunjuk teman kamu lagi. Ada satu lagi yang belum kalian sebut ya. Silahkan kamu mencari temanmu. Yesi Petronella, Romo. Yesi Petronella. Mbak Yesi Petronella. Apakah sedang ke salon, Mbak Yesi Petronella? Yesi Petronella? Ya udah, kamu cari yang lain, Rengga. Vincentius Adit Priai, Romo. Oke, Vincentius Aditya. Iya, Romo. Oke, yuk. Situasi apa lagi yang kamu temukan? Bisa kontras, bisa selaras dengan antara perempuan Maumere dengan Ruth di dalam kitab suci. Mungkin untuk saat ini masih sama seperti teman-teman yang lain ya, Romo. Adanya perbedaan antara baik antara di Maumere dengan wanita di Ruth. Perbedaannya yang saya temukan itu ketika di Maumere, yang ada di Maumere itu, wanita di Maumere itu lebih mereka lebih mengalami adanya penindasan dikarenakan virus itu. Dan ketika Ruth mengisahkan bahwa mereka lebih menerima, dan ketika dalam keadaan apapun tetap dirangkul dalam kesetiaan, begitu, Romo. Oke, nanti Romo Mansortior ya, terutama dengan bantuan filsuf Paul Ricoeur, dia berbicara tentang surplus meaning. Atau makna lebih ya. Jadi kitab suci itu maknanya tidak hanya yang dimaksud oleh penulisnya, tetapi ketika kita bertemu terutama dengan konteks, maknanya itu bisa menjadi surplus ya. Jadi kita bisa melihat sisi-sisi yang barangkali tersembunyi kalau kita hanya membaca teks itu sebagai teks ya, dan tidak menghubungkannya dengan konteks. Nah, yang saya cari adalah terutama hubungannya dengan Boaz. Kontras atau selaras? Laki-laki di Maumere dengan Boaz. Oke, Aditya, kamu boleh memilih teman kamu satu. Saya memilih Francisca Octavia. Oke, Mbak Francisca Octavia. Baik, Romo. Ya. Kontras atau selaras, Mbak Octavia? Mungkin di sini untuk kaum lelaki saya belum fokus ya, Romo. Karena saya tadi masih fokus pada tentang perempuan, kesamaan antara dan kita dalam keluarga. Nah, terkait dengan, mungkin saya menambahkan dulu yang perempuan ya, Romo. Oke, silakan. Saya membaca sekilas bahwa para ODHA perempuan terkenang akan strategi mereka demi kelangsungan hidupnya. Dan di sini saya teringat dengan kisah Ruth sendiri, di mana ia kehilangan suaminya, namun ia tidak mengalami keputusasaan. Sama seperti kaum ODHA perempuan dalam teks tersebut, bahwa di situ ia kehilangan suatu hak, di mana tadi Rengga mengatakan bahwa mendapatkan stigma negatif terhadap dari gereja. Nah, padahal di situ mereka memiliki hak untuk hidup di masyarakat begitu. Namun mereka dijudge, disalahkan, sehingga apa yang menjadi hak mereka tidak
tidak terlaksana, terwujud. Namun karena mereka memiliki strategi demi kelangsungan hidupnya, di sini mereka mencerminkan tentang kisah Ruth sendiri, di mana tidak adanya keputusasaan untuk melanjutkan kehidupan. Seperti itu, Romo. Oke ya, jadi salah satu yang dialami oleh perempuan adalah ancaman ya, yaitu premature death. Premature death itu adalah terutama kematian dini yang disebabkan oleh situasi yang ada di sekitar mereka. Misalnya menjadi janda. Kehidupan mereka itu ada ancaman mengalami kematian dini ya, karena tidak ada support system dalam hidup mereka. Apalagi kalau misalnya dia anaknya perempuan ya, posisinya menjadi semakin lemah. Maka kisah janda di Nain itu istimewanya adalah bahwa anak laki-lakinya yang meninggal. Maka perempuan yang sudah janda itu semakin rentan hidupnya. Dan nanti di dalam teologi, teman-teman, ini akan menjadi tema yang besar ya, juga di dalam awal-awal teologi pembebasan. Ketika para teolog pembebasan itu, teologimu itu terlalu keras ya, terlalu revolusioner. Ini tidak bisa untuk ditelan oleh orang-orang biasa, apalagi yang akademisi kayak saya ini ya. Kadang-kadang sudah nyaman di kampus ya, pulang berangkat pagi, pulang sore, ngantor ya, teolog yang ngantor lah. Lalu para teolog pembebasan, oke, kalau nama teolog pembebasan itu kalian anggap terlalu keras, terlalu revolusioner ya. Gimana kalau bicara tentang teologi kehidupan? Dan tadi Mbak Francisca juga menyebut sebuah teologi yang terutama sangat dikembangkan di Filipina ya, yaitu Theology of Struggle, ya, teologi perjuangan. Jadi para perempuan ini ketika di hadapan kesulitan-kesulitan hidup tidak menyerah, ya, apalagi bunuh diri, ya. Tetapi para perempuan ini justru menjadi para pekerja keras dengan segala beban, apalagi dalam masyarakat yang seringkali masih sangat patriarkal, ya. Perempuan itu menanggung beban seringkali tidak hanya keluarganya, tetapi keluarga besarnya. Dan seringkali itu yang nanti secara tragis ya, itu akan muncul dalam kisah-kisah para perempuan terutama yang menjual seksualitasnya. Karena mereka tidak hanya punya tanggung jawab terhadap anak ya, tetapi seringkali mereka harus punya tanggung jawab pada keluarga. Dan dalam beban yang sangat besar itu, lalu perempuan ya, sebagian perempuan akhirnya terpaksa ya menggunakan tubuhnya, satu-satunya kita sebut saja ya modal yang masih mereka miliki ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oke, terima kasih Mbak Francisca ya. Nah, yang saya maksud adalah bahwa Boaz, karakter yang ada dalam kitab Rut itu justru tidak ada di dalam masyarakat Maori. Ya, pihak laki-laki sebagai supporting system ya yang kita lakukan, maka di dalam tafsir ini Romo Mansford lebih kemudian mengalihkan ke sosok Allah sebagai yang menjaga perempuan ya, dan itu kelihatan dalam nama-nama yang diberikan kepada Ruth, kepada Naomi, dan kepada orang-orang yang dijaga keselamatannya oleh Allah. Nah, rekan-rekan, kira-kira konteks seperti itu yang saya harapkan di dalam paper kali. Kalian mulai dari sesuatu yang tidak jauh dari situasi gereja kalian, situasi komunitas kalian, bisa juga situasi sosial kalian, dan kemudian kalian memilih perikop tertentu, tidak harus seluruh kitab ya, untuk kalian jadikan inspirasi. Misalnya beberapa yang kemarin ya, ada beberapa Amsal ya, yang tadi juga sudah disebut oleh Boni ya, dia mau menggarap tema khusus ya terkait dengan orang muda,
dan terutama bahaya konsumerisme di antara orang muda. Dan itu salah satunya yang disebut di dalam Laudato Si ya. Orang-orang muda itu senang banget terlibat dalam isu-isu ekologi, tapi seringkali orang muda pada saat yang bersamaan juga tersandera oleh budaya konsumerisme yang sudah ada dalam diri mereka. Dan mungkin sebagian ya kalian alami juga ya, udah tahu ya budgetnya mepet, orang tua juga kalau ngasih nggak banyak-banyak, masih ngafe juga setiap hari ya. Lalu mungkin ada juga toh dari kalian yang terjerat pinjol ya. Nah, tidak hanya di kampus sadar, tapi di pendidikat ya. Saya kadang-kadang heran juga ya, ada aja anak pendidikat yang terjerat pinjol ya. Itu kan berarti mungkin ya gaya hidup kita ya jatuh sudah pada konsumerisme ya. Kita tidak bisa menurunkan lagi gaya hidup kita ya. Nah, itu rekan-rekan tema-tema yang nanti silahkan kalian eksplorasi, lalu kalian mencari rujukannya di dalam kitab suci, dan cara kalian menggarap silahkan belajar dari Romo Mansfield Prior ya. Lalu ini saya kasih bocoran ya teman-teman, buat kalian yang teksnya hari ini tidak saya bahas ya, kalian bisa mencari di sini ya, Google Scholar. Ada banyak paper yang baik ya. Saya tadi malam juga mencarinya di Google Scholar ya. Karena saya sangat familiar dengan Romo Mansfield Prior, langsung saya ambil ya. Apalagi kitab Ruth ya. Nanti kalian tinggal menulis saja ya, kitab mana yang ingin kalian garap ya, dan kalian mungkin perlu mendapatkan inspirasi dari kitab-kitab itu, misalnya Ruth ya, kitab Ruth. Atau kitab Yudit, atau kitab Esther, atau Amsal, atau Pengkhotbah, atau Kebijaksanaan Salomo. Nanti paper-paper yang ada di jurnal dan bentuknya PDF itu bisa kalian akses ya, tinggal kalian download, lalu mungkin itu akan membantu kalian ya. Kalau kalian sudah mendapatkan kitab tertentu sebagai kitab yang kalian mau eksplorasi isinya. Nah, papernya tidak perlu sepanjang Romo Mansfield Prior ya, teman-teman. Panjang paper kalian mulai aja dari ini ya. Berapa ya, biar kalian nggak terlalu pendek ngerjainnya. Nanti kita diskusi lagi ya, tapi mulai aja dari ini ya. Nah, itu kalian boleh menyertakan perikop kitab sucinya ya. Nanti kalau cuma 500 kata, kalian mengcopy teks kitab sucinya udah habis ya, 500 kata ya. Jadi kalian punya ruang ya. Ini terutama teman-teman, settingnya adalah ini disampaikan dalam konteks pendalaman iman ya, di lingkungan atau di wilayah. Jadi tidak di mimbar gereja ya, tidak dalam bentuk seminar ya, tetapi lebih dalam bentuk pendalaman iman di gereja. Bahasanya lebih bahasa renungan ya teman-teman ya. Tidak perlu terlalu banyak mengutip referensi, tetapi referensi itu langsung kita gunakan di situ ya. Oke, itu gambaran UAS kalian. Apakah ada yang bertanya dulu? Sebelum saya mempersilahkan kalian untuk mengerjakan sendiri-sendiri, mulai mencari-cari perikopnya, mencari konteks yang relevan dengan situasi jemaat setempat. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti semuanya clear ya, jelas, tinggal dikerjakan, tinggal dikumpulkan ya. Izin bertanya, Romo. Oke, silakan. Kamu seperti anak Menba ya. Anak Menba Sanata Dharma itu sopan banget ya.
Setiap kali mau mulai, izin bertanya, Romo. Ya. Dan kalau ketemu di kampus, mereka itu saya senang sekali. Ya. Langsung hormat. Ya. Dan kalau tangan saya belum turun, mereka tetap hormat. Ya. Saya kadang-kadang lupa bahwa saya yang harus tangan saya harus saya turunkan dulu. Ya. Saya tunggu-tunggu kok mereka nggak berhenti. Ternyata mereka nunggu saya juga. Yuk, Mbak Francisca. Oke, Romo. Setelah saya melihat catatan 2 minggu yang lalu, Romo menyampaikan bahwa UAS-nya itu berupa video. Lalu Romo baru saja menyampaikan Oh lagi, iya, kok lupa ya saya ya? Ini yang benar berupa video atau paper ya, Romo? Oke, saya sih sebenarnya tidak ada persoalan ya, karena video juga isinya renungan ya, renungan juga isinya kata-kata ya. Kalau Mbak Francisca gimana? Kira-kira lebih milih mana Mbak? Ini keputusan kelas ada di tangan Mbak Francisca lah. Kalau dari saya sendiri itu mungkin apa ya? Video bisa sih Romo, karena yang UTS kemarin itu kan video ya, gitu. Tapi kalau untuk keputusan mungkin bisa direbut dengan teman-teman yang lain, Romo. Kalau dari saya sendiri, Oke, ya udah video aja ya. Saya hari ini keputusannya saya mengikuti Mbak Francisca. Video kurang lebih challenge-nya ya teman-teman. Ini lebih berbeda challenge-nya. Challenge-nya itu adalah video itu mengandaikan wajahmu ya, ada di video ya. Dan mungkin yang agak kurang good looking ya, nanti yang nonton lebih sedikit ya. Nah, kalian harus lebih tabah ya teman-teman ya. Itu yang saya nggak suka dengan media sosial itu ya. Sedikit-dikit lihat wajah ya. Kalau wajahnya melek dikit, yang nonton lebih banyak ya. Maka nanti silahkan wajah kalian dikondisikan ya teman-teman, terutama untuk kepentingan pembuatan video ini ya. Durasinya sebenarnya sama aja ya teman-teman, 5-6 menit itu sudah lama ya. Maka silahkan durasinya seperti itu. Video nggak apa-apa ya, saya menilainya lebih cepat sih kalau videonya. Gitu Mbak Francisca, tidak ada keraguan lagi video ya Mbak? baik Romo. Tapi maaf sekali Romo, mungkin teman-teman yang lain bisa berpendapat terkait dengan tugasnya berupa video atau paper, karena saya tidak enak dengan teman-teman yang lain begitu Romo. Iya, Mbak Francisca kan cakep, nanti gampang pasti buat videonya. Ya saya ini ya, udah cowok, nggak menarik lagi ya. Nanti pengeluaran ekstra ya, Rengga harus potong rambut dulu, rebonding, waduh, malah lebih mahal daripada ongkos ngetik ya. Kelihatannya semua setuju sih Mbak Francisca ya. Video, final vote ya. 5-6 menit ya teman-teman, silahkan nanti dikondisikan, terutama kamar kalian yang mungkin agak berantakan seperti kamar saya ya, harus dirapiin dikit lah ya. Nanti properti apa yang perlu ada di kamar kalian ya, apakah salib seperti Marcelinus ya, itu kira-kira nambah viewer enggak itu kalau salibnya ditaruh seperti itu ya. Background-nya hijau seperti pesantren ya. Nah, nanti jangan-jangan pada ini sebenarnya kitab mana sih kok ada root segala ya. Pokoknya ini ya teman-teman, hal-hal yang sudah kalian dapat mungkin di mata kuliah lain ya, misalnya katekese audiovisual atau yang lain, silahkan itu semua kalian pertimbangkan ya teman-teman. Kalau saya syuting di audiovisual tuh biasanya background-nya udah disediakan. Jadi saya tinggal masang wajah good looking aja ya, cuman ya wajahnya ternyata ya maksimalnya kayak gini ya, nggak bisa dipermak lagi ya, karena ongkosnya agak terbatas ya teman-teman untuk bisa good looking ya. Oke, terima kasih Mbak Francisca sudah diingatkan. Saya sebenarnya tadi malam itu pikir-pikir ya, saya kayaknya pernah ngomong tentang video, tapi kok agak lupa-lupa gitu ya. Maafkan Mbak Francisca ya, usia saya menjelang 50, jadi saya perlu semakin menyadari keuzuranku ya. Yuk, ada lagi yang mau ditanyakan?
Dari saya, Romo. Yuk. Itu khusus perempuan aja atau secara general semua orang muda? General, Mbak Josephine Sita ya. Yang penting adalah kitab sucinya yang agak terbatas pilihannya ya, Mbak Mei ya. Jadi kitab-kitab perempuan dan sastra-sastra kebijaksanaan. Seperti yang ada dalam diktat kemarin ya. Ada beberapa contoh yang sudah bisa dipakai. Nah, kita tidak akan menggunakan teks-teks yang lain ya, Mbak Mei ya. Nah, tetapi Ruth, Judith, dan Esther, lalu sastra-sastra kebijaksanaan ya, dari Amsal, Pengkhotbah, kebijaksanaan Salomo ya. Itu materinya ya. Nah, nanti silahkan mencari di antara teks-teks itu apakah ada tema-tema yang kekinian, zaman now, seperti tadi yang dipilih oleh Boni ya, tentang saya kok punya keprihatinan ya. Kalau dulu istilahnya anak-anak muda sekarang ini kok gayanya borju ya. Kalau sekarang kok kayaknya materialis banget dan ekstrim banget ya. Saya perlu nanggapin isu ini ya. Oke, terima kasih Mbak Mei. Sudah terjawab pertanyaannya? Ya, ada. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Agar tidak terlupa, tugasnya adalah membuat video. Ya. Sudah jelas semuanya? Saya Romo. Yuk, silakan. Nah, karena ini bahasa video ya, sambil ini sebentar. Bahasa video itu adalah bahasa, bukan bahasa tulis ya guys. Tetapi bahasa tuturan. Maka saya tidak mengharapkan kalian membaca teks di depan video ya. Itu membaca pidato ya, bukan seperti itu ya teman-teman. Tapi enggak juga nanti teksnya ditaruh di tembok ya, pura-pura lihat ya. Tapi bolehlah kalian misalnya meminta bantuan ibu kalian ya, memegangi teksnya. Kalau kalian pengen lepas teks ya. Tapi ya nanti di kreditnya terima kasih untuk ibu yang sudah memegangi teks saya ya, sehingga saya bisa omong secara bebas ya. Dan tidak perlu nanti dikatakan ya ini untuk kepentingan mata kuliah pengantar kitab suci Ibrani, nggak perlulah guys, langsung saja to the point ya. Saya apa-apa langsung aja ya, tidak perlu dalam rangka mata kuliah ini ya. Nah nanti sama dengan UTS kalian ya, harus kalian unggah di YouTube terlebih dahulu. Tidak usah mengerahkan teman mudika untuk nonton ya, biar jumlah viewernya banyak ya teman-teman. Saya tidak akan tergoda untuk melihat jumlah viewernya, tapi saya tergoda untuk melihatmu di situ ya. Jadi tidak usah mengerahkan banyak orang di like dong ini untuk kuliah ya, jangan khawatir teman-teman. I see you as you are ya. Saya melihat kamu sebagaimana kamu apa adanya. Tapi kalau dipermak dikit mungkin lebih glowing ya teman-teman ya. Jadi silahkan ya. Misalnya hari ini yang glowing dari kameranya itu Mas Aditya ya. Putihnya itu glowing ya. Sementara Mas Rengga, Boni, Mbak Francisca ini agak buram ya. Suasana pesantren ada di Marcelinus ya. Lalu Serliana Sea ya, pastikan temannya tidak mondar-mandir ya, suster ya. Membuat distraksi aja ya di kelas ini ya. Ya Romo, maaf Romo. Oh, enggak apa-apa suster, jangan khawatir ya. Lalu Mbak Bernadetta ini backgroundnya bagus ya. Lalu Mbak Mei ya. Mbak Francisca ini seperti disponsori oleh furniture ya, meja, kursi dan seterusnya, seperti Benedictus juga ya. Maka nanti silahkan dikondisikan ya.
Oke. Yuk, siapa tadi yang mau tanya? Benedictus? Sudah terjawab mau tadi, Romo baru aja. Oke. Apakah masih ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, mari kita bekerja, teman-teman. Kalian mulai bekerja, saya mulai berlibur. Asik, bukan? Tentu kalian boleh ya latihan lihat dulu 1 menit, lalu kalian posting di grup kita ya. Sudah bagus belum, Romo? Sudah glowing belum, Romo? Ya. Boleh ya kalian share di grup ya, biar teman-teman juga lihat ya. Biar teman-teman kamu terteror ya. Wah, gila ya. Ternyata Mbak Aloysia ke salon ya demi mata kuliah ini. Misalnya ya. Tiba-tiba background-nya diubah ya. Beli rumah baru hanya untuk kepentingan mata kuliah ini ya orang tuanya ya. Dan seterusnya. Oke, gitu teman-teman. Sudah jelas semua ya. Selamat bekerja. Kalau ada pertanyaan silahkan posting di grup ya teman-teman. Terutama kadang-kadang menemukan persoalan yang ada di kalangan lingkungan atau wilayah atau gereja tidak selalu gampang. Bisa juga persoalannya lebih sosial ya teman-teman, misalnya isu kemiskinan atau ketidakadilan sosial, itu juga boleh diangkat ya selain isu-isu agama. Lalu nanti kita coba lihat ya. Oh, Sister Juwita mau tanya? Iya Romo, tapi ini menyangkut. Nah, ini termasuk ya, suaranya Sister kurang keras ya, nanti kalau di video ya, Sister. Yuk. Romo, saya mau bertanya dan klarifikasi juga tentang presensi saya lihat di LMS. Itu terkhusus untuk hari Senin, Romo. Itu masih 33%. Karena kami dengar dari dosen yang lain itu maksimalnya itu 75%. Bagaimana itu, Romo? Oke, gimana Suster yang persentase disampaikan lagi? Teologi doa dan moral itu kan Romo presensinya masih 33%. Mungkin karena banyak libur ya Romo. Oke, nanti saya cek Suster. Secara prinsip itu bisa saya intervensi ya, terutama akan intervensi pada akhir. Terutama buat kalian yang lupa presensi ya. Banyak loh yang lupa presensi, Suster. Kecuali yang memang hari-hari libur itu ya. Sebenarnya prinsipnya gini ya, Suster ya. Kalau pada hari libur itu saya memberikan tugas pada kalian, itu kalian bisa saya masukkan presensi. Nanti kita hitung ya, teman-teman, karena hari terutama Suster yang kelas Senin atau kelas berapa? Yang TDD. Ada 2 mata kuliah, Romo. Oke, itu ya. Karena gini ya, teman-teman, ini persoalan yang mengapa saya sejak awal pokoknya saya tabrak aja. Semua hari Senin itu kalian perlu presensi, karena dari Ristek Dikti itu kalian diminta hadir 16 kali. Itu kalian akan baru dari pihak kita sebagai pengajar itu kita dianggap, kita sebut aja ya poinnya maksimal begitu ya, kalau jumlah kelasnya itu 16 ya, termasuk yang daring ya. Maka nanti kalau ada dosen kamu yang tidak selalu punya kelas setiap hari Minggu, nanti persoalannya adalah dengan Ristek Dikti ya, karena ditagihnya itu 16 kali ya pertemuan. Maka untuk amannya adalah pada awal itu semua kita isi dulu ya. Nanti kalau ada kelebihan nanti akan saya bukan rekayasa ya, tetapi kita butuh seberapa sih, terutama yang hari-hari libur itu. Sehingga nanti tetap kalau kalian masuk semua tetap bisa 100% Suster ya. Tidak hanya 33% atau kurang dari 100%. Menjawab, Suster? Ya. Jadi saya biasanya tetap akan melakukan intervensi ya, termasuk buat kalian yang sering lale-lale kuliah. Bukan lale kuliah tapi lupa presensi. Oke, ada pertanyaan lagi?
Saya Romo. Yuk, Mbak Elizabeth. Ya, seperti Mbak Elizabeth ini ya, wajahnya memenuhi kamera ya. Nah, nanti kalau dalam video ini ya, siapa ini yang paling ideal ini ya? Yang paling ideal ya, Suster Serlina agak diturunin dikit ya. Atasnya terlalu tinggi. Mas Marcelinus ya, ganteng-ganteng jangan disembunyikan, Mas. Nah, ya. Meskipun mungkin kalah ganteng daripada saya ya. Pokoknya nanti wajahnya kelihatan ya. Mbak Bernadetta ini ideal ya. Adit juga ideal pas foto ya. Mbak Mei ya agak ketinggian sedikit ya badannya, jadi kameranya dinaikkan dikit ya, dan seterusnya ya. Oke, pertanyaannya. Pertanyaannya Romo, apakah di dalam video itu nanti kami mengaitkan isu di sekitar kami dengan bacaan kitab suci, begitu Romo? Lalu apakah bentuknya itu renungan Romo? Untuk memperjelas saja Romo. Ya, jadi kalau misalnya bukan konteks penghubungan dengan kitab suci mau omong apa ya? Jadi memang itu ya Mbak yang harus dilakukan. Lalu bentuknya lebih renungan ya teman-teman, dalam nada yang tidak menggurui tapi lebih menyapa ya, lebih persuasif. Terutama bicara dengan teman sebaya. Kalau kita bisa menyapa orang muda itu aja udah banyak sekali. Apalagi kalau kita bisa menyapa seluruh audiens ya. Jadi terutama fokus saja pada orang muda ya. Jadi menggunakan bahasa yang dekat dengan mereka, yang familiar dengan mereka ya. Untuk anak pendikat omong bahasa Inggris sedikit boleh lah. Ya, bahwa anak-anak pendikat itu pintar-pintar ya bahasa Inggris ya. Yang paling terkenal di kelas ini Mbak Mei ya. Selalu konsisten pakai bahasa Inggris ya. Thank you Father ya, dan seterusnya ya. Pokoknya bahasa Inggris selalu dipakai. Itu boleh-boleh aja ya, teman-teman. Saya misalnya kalau misa dengan orang muda, saya suka pakai doa syukur agung bahasa Inggris ya. Sayang dong kuliah di Amerika lama-lama nggak digunain ya. Bukan seperti itu sih. Tapi ini lulusan Amrik loh, romonya nggak sekedar lulusan Jogja ya. Itu kadang-kadang harus disombongin dikit ya teman-teman. Biar rate-nya naik ya, nanti harganya naik dikit ya. Karena biasa pakai dolar guys, kalau jadi rupiah, pakai rupiah itu jadi kelihatan bedanya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi bahasanya lebih renungan ya, Pak. Maka kita harapkan kalian tidak harus hafal ya, daripada nanti di tengah-tengah lupa ya. Tetapi jangan sampai cuman baca teks ya. Karena ketahuan, mbaknya pakai video tapi baca teks. Kalau gitu kan audio aja ya. Jadi bahasa video itu sendiri menggantikan beberapa hal ya, teman-teman. Terutama dari mata kuliah lain, nanti silahkan kalian memperkayanya ya. Tapi yang pasti pose seperti Suster Juwita ini wajahnya menuhin kamera ya. Suster agak jauh dikit ya. Nah, gitu. Yuk, ada lagi yang mau tanya atau sudah cukup? Oke, saya kira pertemuan kita sudah memberikan materi yang cukup. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diposting ya di grup, biar teman-teman lain juga bisa mendapatkan manfaat. Dan good luck teman-teman, jangan khawatir ya, saya tidak nganggur guys ketika kalian kerja keras ya. Ini ada 11 mahasiswi pendikat ya yang lagi ke rumah saya ya untuk menyelesaikan skripsi mereka ya. Jadi mereka sedang bekerja keras dan saya akan nemeni mereka ya. Tidak ada rencana ya, kuliahnya dicepetin aja Romo biar nanti pertemuan skripsinya enggak kayak gitu ya. Kalian nomor 1 terus tetap ya. Oke, selamat bekerja teman-teman. Mudah-mudahan kalian diberikan kelancaran semuanya. Terima kasih dan selamat pagi.
Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Mari, mari.